Sebelum saya memulai, mari kita renungkan terlebih dahulu apa itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah secara manusia memahami alam semesta. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang terdengar sepele, tapi mengandung makna yang mendalam. Seperti, mengapa apel jatuh dari pohonnya, mengapa air mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan mengapa benda bisa mengapung. Ilmu bukan hanya soal rumus atau buku yang tebal, tapi ilmu dimulai dari rasa keinginan tahu manusia terhadap dunia di sekitarnya. Dan menariknya, salah satu hukum fisika yang terkenal tidak lahir dari ruang laboratorium, tidak lahir dari misteri-misteri besar-besaran, tapi ia lahir pada saat kita berendam di bak mandi. Ya, salah satu hukum fisika yang paling terkenal yaitu hukum Archimedes. Siapa dia? Mari kita berkenalan dengan sang jenius dari masa lalu. Archimedes lahir pada sekitar 287 sebelum Masehi di kota Korsa Syracuse, di sebuah pelabuhan Sisilia yang dulu termasuk wilayah kota Yunani. Ayahnya seorang astronot, dan ia sejak kecil sudah menunjukkan ketertarikan pada ilmu angka dan bentuk. Pada masa mudanya, Archimedes menempuh pendidikan di Alexandria, sebuah pusat ilmu pengetahuan yang luas. Di sana ia berdiskusi pada ilmuwan-ilmuwan besar. Di sana ia mendiskusikan tentang ilmu-ilmu pengetahuan seperti dari matematika hingga teknik mesin. Perlu dipahami, menjadi ilmuwan zaman dahulu sangatlah menantang karena belum ada mikroskop, alat ukur yang canggih, dan komputer. Seperti teori ini lahir dari pengamatan langsung, logika, dan eksperimen yang sederhana. Tapi justru karena keterbatasan itulah lahirlah ide-ide yang mengubah dunia. Archimedes adalah salah satunya. Suatu hari, Raja Yeron II ingin mengetahui apakah mahkotanya benar-benar terbuat dari emas murni atau dicampur dengan logam lain oleh pembuat emas yang curang. Tantangannya, emas itu tidak boleh dihancurkan. Maka sang raja memanggil Archimedes untuk memecahkan teka-teki ini. Archimedes berpikir keras hingga ia suatu hari saat ia sedang berendam di bak mandi, ia memperhatikan sesuatu. Semakin dalam tubuhnya mencelupkan ke dalam air, maka semakin banyak air yang tumpah. Ia pun menyadari bahwa benda yang dimasukkan ke dalam air akan menggantikan air sesuai dengan volumenya. Dengan bersemangat, Archimedes berteriak, "Eureka, Eureka!" Dan saat itulah ia mendapatkan ide kalau ia bisa mengukur berapa volume mahkota dan dari situlah ia mendapatkan ide kalau ia bisa mengukur berapa banyak air yang dipindahkan mahkota, lalu membandingkannya dengan beratnya, maka ia bisa menghitung kerapatan benda itu, lalu maka benar-benar murni atau bukan. Dari penemuan sederhana itu, Archimedes merumuskan bahwa hukum yang kini dikenal dengan sebuah benda yang dicelupkan ke dalam air, fluida, akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda itu sendiri. Secara fisika, rumusnya dikenal dengan FA sama dengan P dikali G dikali Pi. Dengan hukum ini,
kita bisa memahami mengapa benda tertentu mengapung atau tenggelam di air. Beberapa contoh penerapan hukum Archimedes. Bola plastik yang ringan, jika dimasukkan ke dalam kolam, akan mengapung, karena berat air yang dipindahkan oleh bola lebih besar daripada bola itu sendiri. Sebaliknya, jika Anda memasukkan sebuah batu ke dalam air, batu itu akan tenggelam, karena berat batu lebih besar daripada berat air yang dipindahkannya. Mengapa kapal laut tidak tenggelam di laut? Hal ini karena adanya rongga udara di dalam kapal tersebut, yang membuat kapal itu mengapung seimbang di atas. Mengapa kapal laut tidak tenggelam di atas laut? Karena kapal laut memiliki rongga udara di dalamnya, yang membuat kapal ini menjadi seimbang dan mengapung di atas air laut. Meskipun Archimedes adalah aset berharga bagi kota Syracuse, ia akhirnya tewas secara tragis saat Romawi menaklukkan kota itu. Raja Marcellus sebenarnya memerintahkan pasukannya untuk tidak menyakiti Archimedes. Namun, seorang prajurit membunuhnya pada saat Archimedes sedang asik menggambar bentuk geometri di pasir. Kata-kata terakhirnya adalah, "Jangan ganggu lingkaranku." Sebuah akhir yang memilukan untuk seorang ilmuwan yang memberikannya cara berpikir yang baru. Dari kisah mandi yang sederhana, lahirlah hukum fisika yang mengubah cara manusia memahami air, gaya dan benda-benda di sekitarnya. Itulah kekuatan ilmu pengetahuan. Ia bisa lahir dari hal-hal yang tampak biasa, jika kita cukup penasaran dan tampak sabar untuk mencari jawabannya.